Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Masyadi dengan NIM 2031008. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Wakatobi dengan jurusan Tarbiyah semester 5. Saya akan membawakan materi perihal Islam dan keluarga berencana dalam mata kuliah Masailul Fikih dengan dosen pengampu Muhammad Nur Jihad SPD MPD. Baik, di sini akan ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ialah pengertian keluarga berencana, kedua tujuan program keluarga berencana, ketiga macam-macam alat kontrasepsi, dan yang keempat ialah perspektif ulama mengenai keluarga berencana. Baik, kita masuk yang pertama ialah pengertian keluarga berencana. Menurut WHO, World Health Organization, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan menurut Mahmud Shaltut, mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengaturan dan penjagaan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selamanya, sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Oke, selanjutnya kita masuk di tujuan program keluarga berencana. Akan ada 2 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, tujuan demografis dan tujuan normatif. Dalam tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat ditekan sampai 1% mulai 1990. Ini per tahun ya. Oke, yang kedua tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 orang stop, lelaki perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga dengan keluarga yang relatif kecil, yaitu caturwarga atau pancawarga. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama ada pil keluarga berencana berupa tablet yang berisi bahan-bahan progrestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 98%. Kedua, suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan Depo-Provera, Netden, dan Noristerat. Efektivitasnya mencapai 99%. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi. Ketiga ialah susu keluarga berencana, yaitu berupa levonorgestrel, terdiri dari 6 kapsul yang diinsersikan di bawah kulit dengan bagian dalam, kira-kira 6-10 cm dari lipatan kuku. Keempat ialah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar renggang spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektivitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis, dan fleksibel. Oke, kemudian yang kelima ialah sterilisasi, vasektomi, dan tubektomi. Vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis, pabrik sperma, dan kelenjar prostat atau gudang sperma menjelang ejakulasi bagi laki-laki. Nah, dan keenam adalah alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, kemudian diafragma 10 tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada semacam tisu yang dimasukkan langsung dalam vagina. Oke, kemudian kita masuk ke yang keempat ialah
perspektif ulama mengenai keluarga berencana. Di sini saya mengambil dua perspektif ulama. Yang pertama, ulama yang membolehkan seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa azal tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Motifnya antara lain untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu. Kemudian yang membolehkan ialah Sheikh Al-Hariri. Ini dia adalah mufti besar dari Mesir. Beliau berpendapat bahwa menjalankan keluarga berencana bagi perorangan individu hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudaratan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya secara medis. Nah, dari perspektif kedua ulama tadi bisa disimpulkan bahwa hadis takriri menunjukkan bahwa perbuatan azal yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan. Nah, tidak ada larangan. Jika azal dilarang, maka akan dijelaskan dalam Al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi itu sendiri. Nabi hanya mengingatkan azal hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada di tangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi tadi untuk cara-cara lainnya tidak menjamin sepenuhnya berhasil. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah mungkin pemaparan dari saya mengenai Islam dan keluarga berencana. Adapun kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari pribadi sendiri. Nah, untuk kemudian teman-teman bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk berkomentar di bawah ini. Nanti saya akan jawab insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.